Masih bersama para pemain Oriental Circus Indonesia. Bersama saya ada Ibu Lisa, Bu Butet, sama Pak Bambang. Dalam konten yang kedua ini kita akan mengupas ternyata para pemain ini sering mengalami penindasan, sering mengalami perbudakan. Bu Butet, pernah diapak noai sampean selama hidup mulai kecil sampai besar sampai lari dari sirkus, pernah mengalami apa aja? Kalau untuk dipukulin kayak tempeleng apa itu kesehariannya kita. Segojangan nek jarene wong Surabaya. Keseharian kita dipukulin itu yang main. Pernah sampai berdarah? Oh pernah. Apa gitu. yang berdarah, Bu Butet? Yang paling saya jangget di hati pada waktu itu saya berhubungan dengan karyawan. Bukan pemain sirkus ya? Bukan, karyawan. Pacaran saya. Oke. Ya, terus ya akhirnya saya terjadi ya hamil. Ya. Itu saya sampai dirantai kaki saya karena dipasung. Iya, dipasung satu kaki dirantai pakai rantai gajah yang besar itu. Rantai gajah ini rantai untuk gajah. Untuk gajah itu kan buat rantai gajah. Okay. Karena ada sisa mungkin nggak dipakai kayak rantai kapal itu. Okay. Itu dicantolnya kaki saya dipasung jadi tidur. Jadi kalau malam saya selesai itu mulai saya dipasung kakinya. Oke. Mulai jam berapa kalau Bu Butet masih ingat? Mungkin ya jam 10-an malam deh. Jam 10 malam sampai pagi. Sampai pagi. Baru jam 6 baru Fran bangun, itu yang masung saya itu Fran namanya. Fran. Begitu. Fran ini kakaknya Tony Sumampo ya? Iya, betul kakaknya. Nah, pada saat dipasung malam itu 4 bulan, 5 bulan? Itu 2 bulanan saya, sekitar 2 bulan ya, iya. Sekitar 2 bulan selalu dirantai kalau selalu malam? Dirantai, iya. Kalau pipis? Pipisnya di ember. Pipisnya di ember? Di ember, karena kan di situ nggak ada kamar mandi di karavan situ. Terus dari gitu kalau buang air saya di plastik. Di plastik disiapin teman-teman apa menyiapkan diri sendiri? Iya, diambil sama teman-teman dikasih. Terus saya di situ. Ya itu saya merasa sakit hati banget, cuman kayak bukan dimanusiakan gitu ya. Nggak ada sama sekali kasih sayang buat saya, padahal kan saya dari kecil. Padahal nggak digaji. Iya, nggak digaji juga. Terus dari kecil saya juga tidak pernah mendapatkan kasih sayang. Ya segalanya deh pokoknya. Oke, itu dirantai. Apakah pada saat ketahuan hamil dipukul juga? Dipukul saya. Ini masih ada Fran yang mukul? Fran yang mukul. Ini masih ada tandanya. Oh, ini dipukul pakai apa ini? Pakai balok, pakai patok. Kalau sirkus kan tenda kan ada patoknya untuk ikat talinya di situ. Di ujung-ujung itu. Iya, itu ada. Yang mukul sampai kayak begini Fran juga? Fran. Pukul saya, terus muka saya jadi pukul sama sepatu sampai bengkak. Jadi Oke, itu tidak cukup. Terus setiap malam pun harus dirantai selama 2 bulan. Selama 2 bulan. Dan itu saya jalani hari-hari itu rasa saya sakit hati, tertekan sudah. Tidak ada suami. Oke. Saya menjalani begitu sendiri. Oke, ini kan menjalani pada saat masih proses hamil. Iya. Main sirkus tetap? Tetap. Waktunya main saya dilepasin. Itu pagi kan saya sudah dilepasin untuk aktivitas latihan. Pemanasan, terus harus main sirkus. Itu tetap. Sampai usia saya 9 bulan kurang lebih. Hamil 9 bulan pun masih main sirkus? Main. Saya di atas balai tali, semua masih gadis plastik. Saya masih Masa perutnya nggak kelihatan itu? Kelihatan sih sedikit. Sebetulnya kelihatan cuma sedikit. Nah mungkin karena saya terlalu sering beraktivitas ya akhirnya agak nggak kelihatan itu. Cuman kalau perasa pengap ya pasti orang ada isinya kan. Jadi ya. Bu Butet, apakah pada saat itu tidak takut nanti kalau jatuh minta sudahlah saya jangan dimainkan? Saya tidak bicara seperti itu, nggak berani. Saking takutnya ya? Takut saya. Nanti saya takut. Jadi modelnya ini model kayak robot pokoknya gitu ya? Iya, apa yang diperintahkan ya saya jalani. Harus diikuti. Kalau saya melanggar, ya itu hasilnya saya sampai dirantai itu kan salah satunya kan melanggar. Itu dengan karyawan saya berhubungan. Nah, pada saat hamil 9 bulan, permainan apa yang sangat mengerikan gitu? Saya balik tali di atas. Ya yang ada balik tali itu saya. Kan diputer-puter. Diputer-puter. Anaknya kalau brojol itu karena penonton yang protes. Jadi saat itu ada penonton protes? Penonton yang protes. Nah ini main di mana waktu ada penonton protes? Kurang tahu saya dari mana, di Jawa kayaknya.
Ada yang protes karena setiap kan pertunjukan pasti bos sirkus itu Fran atau Tony maupun Jansen itu pasti mereka nonton. Ikut di dalam penonton gitu. Dia juga pengen tahu apa anunya penonton apa. Jadi dia mesti, dan juga dia mau lihat itu tertawa apa enggak, gimana permainan kita. Soalnya kalau tidak bagus pun itu akan diulangi malam hari, kita latihan dulu. Latihan lagi sampai karena mainnya jelek. Jadi pokoknya sebelum tidur harus latihan dulu. Karena mainnya tidak bagus. Tidak bagus, jadi latihan dulu nanti baru kita istirahat. Nah, menjelang melahirkan kapan sehingga wes sudah tidak main lagi itu? Si ono rasa kasihannya ini waktu itu, Pak Bos ini. Ya setelah saya apa setelah ada protes penonton itu? Protes penonton, saya tidak main lagi. Jadi saya bantu ya melatih anak-anak itu, bantu jaga-jaga apa gitu. Terus pada waktu itu sirkus main di Bandung itu saya baru melahirkan. Melahirkan anak di Bandung? Iya, pada tahun 90. Tahun 90 melahirkan? Ya, Mei. Ketemu dengan anaknya? Saya tidak ketemu. Oh, setelah melahirkan langsung dipisahkan? Iya, jadi saya dibawa ke rumah sakit. Setelah melahirkan saya langsung dipisahkan. Saya masih ada di rumah sakit, anak saya sudah nggak ada. Saya balik ke sirkus. Siapa yang membawa anak ini? Jansen, dan diketahui dengan Lisa juga. Lisa ini saksinya? Iya, diketahui dengan Lisa, istrinya Jansen. Istrinya Jansen, oke. Setelah itu kapan ketemu anak lagi? Ketemu anak saya 90, 91, mungkin sekitar 92-an. Hampir 2 tahun? Hampir 2 tahun. Saya ketemu, saya ke Pondok Indah. Pada saat itu sirkus main di Jakarta. Main di Jakarta? Saya ke Pondok Indah, karena kan anak saya ada di Pondok Indah. Jadi saya ke sana. Di Pondok Indah itu saya melihat, ya sudah tidak mau sama saya. Iyalah, nggak pernah ketemu sama sekali. Ini siapa kan gitu? No? Iya, nangis sama saya gitu. Ya saya rasa. Oh, dia nangis? Dia nangis. Nggak mau dipegang sama saya. Saya mau pegang, dia nggak mau. Jadi gitu, akhirnya saya, ya sudah, saya diam, saya lihat aja gitu. Kapan lagi ketemu anak? Setelah saya kabur dari sirkus. Oke, kabur. Saya kabur dari Kapan sirkus. ini kabur dari sirkus? Kabur saya sekitar. Apa motivasinya kabur? Karena saya udah bosen, dan juga generasi saya sudah pada tidak ada. Banyak yang berkurang. Berkurang ini meninggal apa kabur juga? Kabur juga, ada yang kabur. Ini Lisa pamit. Kabur kemana? Saya pada saat kabur langsung lari ke Malang. Ke Malang? Ke siapa itu ke Malang? Saudara atau siapa? Bukan, teman, penggemar. Oh, dia penggemar? Iya. Jadi tinggal di situ. Ya, saya udah berpikir walaupun ditangkap saya nggak mau. Nggak mau balik? Nggak mau balik. Oke, sampean lari sementara anak masih jadi pemain sirkus? Masih di sana. Saya tinggalin. Saya bukan punya niat bagaimana mungkin dengan anak saya, tapi saya pikir untuk berdiri saya di luar aja saya belum mampu. Terus gimana kalau saya bawa anak saya? Sedangkan saya kan sendiri, saya nggak punya siapa-siapa. Kabur di Malang, berapa tahun akhirnya bisa ketemu anak? Pada itu anak saya umur sekitar 16 tahun. Anak usia 16 tahun? 16 tahun, saya dengar dari teman saya, Lisa, dikasih tahu, ini ada anak kamu di sini, sirkus main di sini. Saya datang ke Magetan gitu. Ketemu sama? Di situ saya ketemu. Ya, pada saat usia 16 tahun? Iya, pada usia 16 tahun. Masih ingat dia sama mamanya? Ya, ingat gak ingat, dianya bengong. Ya taunya butet itu aja. Jadi dia ini sejak bayi sudah di dunia sirkus sudah ini? Sudah sama dengan saya itu, iya. Saya menanyakan, kamu suka di sana, itu gak bahaya. Karena kan saya merasa diri saya aja dulu seperti itu. Dia takut nanti kena itunya saya imbasnya. Dan dia juga kan masih umur 16 tahun, masih bingung, mungkin masih labil ya. Gimana? Terus akhirnya saya bilang, ya terserah. Nanti kapan kalau mau mau keluar apa bilang sama saya. Iya mah. Usia berapa dia akhirnya mau kabur? 20 tahun. Usia 20 tahun. Akhirnya dia kabur. Dia minta tolong sama saya. Aku mau keluar mah. Tolong. Oh iya. Akhirnya terus saya jemput sama suami saya ke Jakarta. Pada saat itu sirkus main di Jakarta. Bukan jemput, dia kabur dijemput. Iya, dia kabur dijemput. Bukan ibu datang baik-baik resign kayak itu kan enggak? Bukan, iya. Anaknya sudah kabur duluan, janjian, baru dijemput. Setelah itu kumpul sampai sekarang. Kumpul sampai sekarang di Malang. Nah, saya pengen tahu kisah tahun 97 Komnas HAM pernah mendatangi, pernah mengungkap ada pelanggaran hak asasi manusia di situ. Nah,
Itu ceritanya apa itu? Itu laporan dari Vivi. Vivi itu kan dulu juga di sirkus. Kalau dari segi angkatan dulu mana dengan kalian? Di bawah. Jadi ya seangkatan juga tapi lebih muda. Lebih usianya. muda. Oke. Nah itu Vivi itu kan setelah dia ikut sirkus juga sama seperti kita ya. Setelah Vivi mungkin sekitar umur 13 tahun, dia dipindah ke Taman Safari, stay di Taman Safari dan tinggal di rumahnya Fran Manangsang itu. Nah Vivi itu pernah kabur dari Taman Safari, terus 3 hari. Ini menurut ceritanya Vivi ya, dia tertangkap. Ya, ditangkap sama sapamnya Taman Safari. Oh ini namanya ini Vivi ya? Itu Vivi. Nah ditangkap. Setelah ditangkap itu katanya dia dipukul, disetrum sampai. Apanya yang disetrum? Ya gimana ya saya sebut. Enggak apa-apa, ceritain aja. Vaginanya disetrum. Vaginanya disetrum. Siapa? Ya, Fran Manangsang itu juga. Pelakunya itu ya, menurut Vivi. Ya itu disetrum. Terus kalau malam juga dia langsung sih setiap hari. Sebentar, ya. Kalau Ibu Lisa, Bu Butet pernah disetrum juga nggak? Saya pernah. Apa yang disetrum? Setrum badannya. Badan. Kita kecil itu kan latihan buka baju ya. Anak-anak 4-5 tahun itu buka baju, yaitu badannya disetrum, susunya itu susu disetrum. Iya, pentil masih kecil-kecil kalau kita ya. Karena kan masih kecil-kecil gue disetrum itu. Itu dan itu bukan struman itu strumannya gajah. Dipakai buat kita Setrumnya itu panjang itu ada sticknya. Tahu itu yang untuk yang biru, orang mokong-mokong itu loh. Ya panjang, kecil putih. Kan tetap kaget orang itu. Terus kadang kalau tidur, biasa kan kita tidur dari jam 2 ke jam 4. Ya toh. Lah itu kalau kita telat bangun itu kakinya juga disetrumin gitu. Jangan sampai gak bangun, pasti kaget lah itu. Oke, ini jadi 97 sudah pernah diungkap oleh Komnas HAM. Ya. Itu ya. Bahwa ditemukan adanya eksploitasi, nggak tahu gimana ceritanya panjang itu sampai Komnas HAM pun ke Taman Safari, sampai rame viral itu. Nah, karena saat itu mungkin kan kita keterbatasan ya, ekonomi, kita nggak punya apa-apa. Dan akhirnya kasus itu redam. Kita nggak tahu lagi udah. Semoga sekarang tidak redam. Amin. Kayak gitu ya. Teman-teman, seperti biasa, no viral, no justice, no viral, no justice. Saya tidak pernah membuat konten sampai merinding seperti dalam kasus ini karena ini bicara soal perbudakan. Jadi mereka ini sejak kecil hidup di Taman Safari, tidak menerima gaji, tidak pernah ketemu dengan keluarga, juga tidak sekolah. Tidak sekolah. Untung-untungan bisa baca tulis. Baca tulis ya. Jadi tidak pernah punya ijazah ya enggak. Tidak. KTP juga enggak punya. Akte kelahiran juga enggak punya. Sampai sekarang pun masih belum Sampai punya. sekarang masih belum. Untungnya saya iso bahasa Indonesia tadi ngaku orang Indonesia saya iso. Jadi viralkan konten ini, kami ingin mengungkap kebenaran ini. Satu, supaya yang 60 teman-teman itu bisa bersatu, bisa kumpul untuk menyuarakan. Satu. Yang kedua, viralkan konten ini supaya mereka bisa ketemu dengan keluarganya masing-masing. Yang ketiga, saya ingin mengajak mereka ke Komisi 3 DPR RI. Kasus ini tidak boleh ditutup. Kasus ini harus dibuka. Ini adalah kasus kelam masa lalu, tetapi ini bukan dilakukan oleh negara, tapi ini dilakukan oleh pihak swasta. Yang mana swasta itu masih masih berdiri sampai sekarang. Taman Safari Indonesia. Baik itu yang di Bogor, di Prigen, di Bali. Jadi kalau kalian pernah nonton sirkus, kalian menikmati keindahan Taman Safari, jangan lupa bahwa itu dibangun juga dari keringat teman-teman kita, keringat mereka-mereka yang tidak pernah mendapatkan bayaran, tapi justru mendapatkan perlakuan kasar, penyiksaan, sampai tangannya cacat kayak gini, gosong sampai sekarang. Dan itu dialami sejak mereka kecil. Saya berharap konten ini akan viral dan bisa akhirnya duduk bersama dengan pihak pemerintah ikut membantu kewarganegaraan mereka, asal-usul mereka supaya jelas bagaimanapun sebenarnya mereka-mereka ini adalah warga negara Indonesia.